Halo, assalamualaikum teman-temanku semua. Salam kenal, aku Anbia Emma. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu anak. Di kontenku kali ini, aku mau berbagi cerita mengenai keguguranku di trimester pertama, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2022, 2 minggu yang lalu, teman-teman. Sebelum telat menstruasi, ternyata aku mengalami tanda-tanda kehamilan seperti mual, badan lemes, kemudian perut panas. Aku pikir saat itu asam lambungku naik, teman-teman. Kemudian aku periksakan ke klinik kesehatan dan aku dikasih obat untuk asam lambungku. Seminggu kemudian, yang seharusnya aku itu waktunya menstruasi tapi belum datang-datang, aku kepikiran nih, akhirnya aku beli test pack dan di pagi harinya aku tes pack, hasilnya positif _2. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang mau cek kehamilan dengan test pack, sebaiknya adalah di pagi hari ya, karena di waktu pagi hari itu kondisi urin kita itu pekat dan hasilnya itu lebih akurat, teman-teman. Karena aku tahu kondisiku lagi hamil, makanya aku langsung ke bidan terdekat untuk memeriksa apakah benar-benar hamil atau tidak. Dan bidan terdekat itu mengatakan sebaiknya ibu hamil pertama kali periksa itu ke puskesmas dulu agar mendapatkan buku KIA ya, buku kesehatan ibu dan anak, karena memang aturannya sekarang seperti itu. Di puskesmas itu aku menjalani medical check up buat ibu hamil ya teman-teman, atau ANC di bulan pertama. Saat itu aku melakukan tes darah, kemudian tes urin, kemudian pemeriksaan gigi. Dan alhamdulillah kondisinya normal semua, baik-baik saja teman-teman. Saat itu aku melakukan serangkaian pemeriksaan seperti ditimbang, kemudian diukur tekanan darahnya, kemudian aku diukur lingkar lengan atas atau lilahnya gitu. Terus diperiksa tinggi rahimnya, hasil lab hemoglobin atau HB-nya juga bagus, hasil lab protein urin juga bagus, hasil lab gula darah juga bagus. Intinya semuanya bagus teman-teman. Di kehamilan kedua ini aku memang bertepatan dengan puasa Ramadan teman-teman, dan ketika aku berpuasa selama seminggu itu alhamdulillah terlewati seminggu, tapi selanjutnya aku memang tidak berpuasa lagi karena aku ngerasa perutku tidak nyaman. Aku seumpama dipaksa untuk berpuasa, aku sih kuat sih, tapi aku nggak mau egois karena aku ingat aku punya janin, di dalamnya ada nyawa, jadi aku putuskan untuk tidak berpuasa dulu. Ibu hamil di trimester pertama atau hamil muda 3 bulan pertama itu menurut dokter kandungan direkomendasikan atau sebaiknya tidak melakukan puasa kalau bertepatan dengan puasa Ramadan. Alasannya karena kehamilan di trimester pertama itu sangat penting bagi tumbuh kembang janin, teman-teman. Di periode inilah organ janin mulai terbentuk seperti plasenta, ari-ari, kantong ketuban, paru-paru, jantung, jaringan sistem saraf pusat, saraf tulang belakang, otak, organ dalam. Berhubung aku sangat capek sekali teman-teman, seminggu kemudian dari puskesmas aku mengalami ngeflag. Keesokan harinya di pagi hari aku langsung ke poli kandungan untuk USG karena aku benar-benar khawatir, pengen tahu kondisi janinku apakah baik-baik saja. Dan dokter kandungan saat itu mengatakan aku mengalami ancaman keguguran. Dan aku ngeflag kandunganku di saat berusia 4 minggu 5 hari. Menurut informasi yang aku dapat, penyebab keguguran itu bisa jadi karena sel telur atau sperma kualitasnya kurang bagus, atau bisa jadi kecapean, bisa jadi habis berhubungan badan, lebih-lebih dikeluarkan di dalam dan mengalami kontraksi, teman-teman. Jika kalian ingin melakukan hubungan badan di saat trimester pertama, sebaiknya kalian keluarkan di luar, teman-teman, atau bisa kalian keluarkan di dalam dengan syarat menggunakan kondom. Tapi saran aku ya, sebelumnya kalian harus tahu dulu kondisi kandungan kalian itu lemah ataukah kuat. Jadi
menurut aku sendiri lebih baik tidak melakukan berhubungan badan dulu di trimester pertama. Penyebab yang lainnya adanya infeksi seperti TORCH ya, toksoplasma, rubella, kemudian penggunaan obat-obatan atau adanya gangguan hormon, atau bisa jadi adanya penyakit kronis dan masih banyak lagi teman-teman. Padahal saat itu aku sudah bed rest total atas saran dari dokter, nggak boleh banyak beraktivitas baik ringan maupun berat. Kalau gerak itu ya ke kamar mandi hanya untuk pipis atau buang air besar, maaf. Kemudian untuk ambil minum atau makan, geraknya cuma itu aja. Yang lainnya memang kita serahkan ke suami atau aku cari orang untuk membantuin kerjaan rumah tanggaku. Di kondisi seperti itu memang support system dari suami itu memang sangat dibutuhkan, dan alhamdulillah suamiku benar-benar membantu sekali ya, agar aku tidak sangat cemas, agar aku tidak khawatir, agar aku lebih tenang untuk menghadapinya. Saat itu juga aku sudah berusaha untuk makan makanan yang bergizi, makan protein hewani itu pasti ada, protein nabati, kemudian sayur hijau itu aku makan bayam setiap hari teman-teman, kemudian buah, sayur. Buah itu seperti pisang, pepaya, kemudian alpukat ya. Karena aku cari informasi, alpukat itu memang bagus, kaya akan kandungan asam folat ya, bagus untuk janin. Kemudian aku konsumsi susu ibu hamil ya teman-teman. Memang di kehamilan kedua ini nggak seperti di kehamilan pertama yang dulu aku morning sickness, nggak suka makan nasi ya, aku morning sickness. Tapi di kehamilan kedua ini aku seperti hamil kebo. Mungkin juga karena aku konsumsi obat asam lambung sebelumnya, karena aku nggak tahu kalau saat itu aku hamil. Dan juga saat itu aku konsumsi kacang almond ya, kacang-kacangan, karena bagus juga teman-teman. Aku berusaha semaksimal mungkin, tapi karena aku memang saat itu kondisinya kecapean, jadinya di H+5 ya, itu aku ngeluarin jaringan teman-teman ya. Aku ngeluarin jaringan, bukan seperti gumpalan darah. Kalau gumpalan darah kena air itu kan luruh ya, tapi kalau jaringan ini nggak luruh, warnanya itu abu-abu dan kayak teksturnya itu kayak kenyal gitu. Tapi aku nggak memastikannya ya, karena saat itu aku benar-benar bingung. Saat itu aku searching teman-teman, kayaknya aku ini mengalami keguguran karena tanda-tandanya itu sama, mengalami flek pendarahan, kemudian nyeri, kram hebat seperti orang yang mau melahirkan, orang yang menstruasi. Lalu aku periksakan ke dokter kandunganku teman-teman, di USG itu ternyata hanya ada sisa. Selain itu aku juga dicek lewat jalan bawah, jadi Miss V aku itu dimasukin tangan dokter kandungan. Lah untungnya dokter kandungannya itu perempuan. Memang dicek banyak sisa di dalam rahim aku. Akhirnya dokter kandunganku menyarankan untuk kuretasi, tapi saat itu aku masih bimbang. Kemudian aku bertanya, "Dok, kalau aku pakai obat luruh gimana?" Akhirnya dokter kandungan juga, "Ya nggak apa-apa, aku resepkan obat luruh." Tapi aku juga bimbang lagi, aku tanya, efeknya kuretasi itu gimana ya dok ya? Kata dokternya nggak apa-apa, aman. Kalau kuretasi itu nanti rahimnya bersih, kemudian subur kembali dan cepat hamil. Kalau nggak kuretasi itu dikhawatirkan nanti kurang bersih dan malah mengakibatkan kemandulan. Kalau penggunaan obat luruh itu kan kita nggak tahu ya, di dalamnya itu sisanya banyak, kemudian kita nggak tahu obat luruhnya itu bisa menjangkau sisa-sisa jaringan yang ada di dalam. Kalau nggak menjangkau, ini bahayanya nanti akan malah menyebabkan infeksi di rahim. Akhirnya aku memutuskan untuk menjalani operasi kuretasi pada jam 9 malam, karena saat itu memang aku kontrol itu pada sore hari teman-teman. Untuk biaya kuritasinya aku searching itu sekitar 3-5 juta ya kalau tidak salah. Kalian bisa searching sendiri. Tapi saat itu aku menggunakan BPJS teman-teman ya. Jadi ya ringan. Tapi untuk mengenai swab antigen itu aku bayar 100.000. Keguguran yang aku alami ini adalah keguguran tidak lengkap teman-teman. Jadi sebagian itu sisa jaringan keluar, tapi masih ada sebagian jaringan yang ada di dalam rahim. Jadi aku dianjurkan untuk kuretasi. Tapi kalau ada keguguran yang lengkap itu
tidak dianjurkan kuretasi kalau memang di rahimnya itu sudah bersih. Hanya saja disuruh periksa USG, dipantau apakah benar-benar bersih rahimnya. Ada juga ibu hamil yang mengalami kehamilan kosong atau BO, Blighted Ovum ya istilahnya, itu memang dianjurkan untuk kuretasi. Sebelum aku menjalani operasi kuretasi, aku itu dikasih banyak pertanyaan ya. Kemudian aku melakukan rapid antigen ya teman-teman. Sebelum menjalankan operasi kuretasi, aku dianjurkan untuk puasa 6 jam ya. Kemudian nanti aku dipasang infus ya, terus dipasang ini selang oksigen. Dan sebelumnya juga aku disuruh buang air kecil terlebih dahulu sebelum dibius. Jam 9 malam aku menjalani operasi kuretasi sampai aku terbangun jam 11, tapi mataku, pandanganku itu masih Gak fokus ya, masih gelap. Akhirnya aku tidur lagi karena kepalaku pusing banget, seperti kayak habis dipukulkan ke tembok ya teman-teman. Akhirnya jam 2 malam itu aku bangun ya. Aku bangun, kepalaku masih pusing sekali. Memang efek dari obat bius total itu kepala pusing hebat, kemudian mual-mual. Di pagi harinya aku pulang dari rumah sakit ya, dan di rumah aku konsumsi obat-obat nyeri ya, karena memang habis kuretasi itu perutku itu cekot-cekot ya, nyeri, cenut-cenut rasanya teman-teman. Aku sangat lemes sekali ya, nggak bisa beraktivitas, aku bed rest aja. Aku mengalami nifas itu selama seminggu, kurang lebih 8 hari teman-teman, karena kata dokter aku itu masa nifas pasca operasi kuretasi itu sekitar 2 mingguan teman-teman pendarahannya. Pasca kuretasi selama 3 harian itu kepalaku masih pusing banget ya, meskipun minum obat nyerinya, tapi tidak mual-mual lagi, tapi masih nyeri perutnya. Kemudian aku kontrol lagi ya, seminggu kemudian aku kontrol dan rahimku itu alhamdulillah bersih teman-teman. Recovery aku pasca operasi kuretasi, aku beristirahat total ya. Aku nggak boleh sedih, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh kecapean. Aku minum vitamin yang dikasih sama dokter aku minum obat-obat nyeri yang dikasih sama dokter aku. Kemudian aku juga konsumsi obat penambah darah, aku konsumsi sari kacang hijau ya teman-teman. Makan makanan yang bergizi, yang berprotein ya. Memang dianjurkan minum banyak air biar tidak bersedih terlalu lama. Aku memang mengusahakan diri untuk tidak menyendiri di kamar ya. Aku kumpul sama anakku atau sama suamiku. Kemudian kegiatan rumah tangga itu memang aku nyuruh orang minta bantuan untuk mengerjakannya teman-teman, karena kalau orang yang sudah sedih kemudian kecapean ngurus kegiatan rumah tangga, kurang istirahat, itu nantinya takutnya itu nanti stres teman-teman ya. Kalau udah stres berkepanjangan, takutnya juga nanti depresi. Jadi lebih baik jangan banyak pikiran, cari hiburan, tontonan yang komedi yang menghibur kita biar kita nggak bersedih berlarut-larut. Untuk kehamilanku selanjutnya, aku sempat bertanya sama dokter kandungan, kalau mau hamil lagi pasca kuretasi itu diusahakan rahim itu kembali normal ya. Pasca kuretasi itu paling tidak 3 bulan itu baru bisa hamil, biar rahimnya itu kembali pulih, karena kan habis dikuretasi rahim itu luka teman-teman. Paling tidak sudah melalui 3 kali menstruasi atau sudah melalui 3 bulan pasca operasi kuretasi. Pasca operasi kuretasi bisa kok berhubungan badan ya, tapi paling tidak itu kalian yang mengalami keguguran itu sudah melewati masa nifas ya, sudah bersih lah gitu, bisa berhubungan badan. Tapi kalau mau berhubungan badan itu sebaiknya dikeluarkan di luar atau menggunakan kondom. Dikhawatirkan itu kalau habis berhubungan kemudian jadi akhirnya kita hamil sedangkan rahimnya itu belum siap. Terus persiapan kehamilan kita juga melakukan tes seperti tes TORCH ya, toksoplasma atau rubella, atau yang satunya aku lupa ya. Kemudian melakukan medical check
up, kita harus tahu kondisi kita apakah anemia ataukah tidak, ya HB kita berapa. Karena aku pernah cari informasi kalau HB9 itu usahakan tidak dalam keadaan hamil ya, karena mempengaruhi kecerdasan otak bayi kita nanti. Jadi sangat berpengaruh pada masa depan anak kita ya. Kemudian juga kita harus cek urin ya. Terus kita juga harus mempersiapkan berat badan kita itu ideal ataukah tidak. Kita apakah sudah siap untuk hamil lagi ya. Pokoknya semuanya itu dipersiapkan matang teman-teman. Saran aku kalau kita habis berhubungan badan ya, self reminder, mengingatkan diri juga, habis berhubungan badan itu paling tidak ya seminggu sesudahnya itu kita tes pack apakah kita positif hamil (2) apakah tidak. Jadi sedia tes pack di rumah, karena dikhawatirkan seperti yang aku alami. Aku kira asam lambungku naik, ternyata itu adalah tanda-tanda kehamilan sebelum telat menstruasi. Jadi tidak menunggu telat menstruasi baru tes pack. Enaknya itu kita tes pack 7 hari pasca berhubungan badan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton videoku ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mencari informasi tentang kehamilan trimester pertama, informasi tentang keguguran, apa aja yang harus dilakukan, dan persiapan kehamilan selanjutnya pasca operasi korektasi. Jika konten ini penting buat kalian, jangan lupa like, komen yang positif, kasih saran yang positif, subscribe, karena subscribe itu gratis. Support channel aku terus agar aku selalu semangat untuk update informasi-informasi atau konten selanjutnya. Terima kasih, salam bahagia, bye bye.